Panganjali. Om Swastiastu. Kami di sini akan mementaskan sebuah drama yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Tetapi sebelum itu, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ayunanta Fiorora, nomor absen 1 sebagai narator, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Apriliana, nomor absen 30, berperan sebagai Bawang Putih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Apriliani, nomor absen 28, berperan sebagai Bawang Merah. Perkenalkan, nama saya Madiana Nafar Francisca, absen 22, berperan sebagai ibunya Bawang Merah. Perkenalkan, nama saya Iwan Gidin Danang Fastra, nomor absen 17, berperan sebagai ayah Bawang Putih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sinta Marani, nomor absen 31, berperan sebagai nenek. Perkenalkan, nama saya Putu Mario Kabrabasta, nomor absen 15, berperan sebagai paman. Agar tidak membuang waktu lama lagi, pementasan drama kami mulai. Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik dan jelita. Anak yang cantik itu dinamakan Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai saudagar. Dan keluarga mereka begitu bahagia dan harmonis. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa semua ini terjadi dengan kita? Ibunda yang aku sayangi telah tiada. Sabarlah, ini emang kehendak Tuhan. Di desa di mana Bawang Putih dan ayahnya tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah mengunjungi keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Dan ayah Bawang Putih pun berniat untuk menikahi ibu Bawang Merah. Nah, apakah kamu mengizinkan ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika itu keputusan ayah, aku akan menyetujui-nya. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Ya, ayah akan menyampaikannya kepada ibu Bawang Merah. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Dan akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan Bawang Putih. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semuanya terlihat baik-baik saja. Sampai akhirnya ayah Bawang Putih tidak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kamu jangan malas-malasan aja. Beres-beres rumah sana, bersih-bersih rumah. Baiklah Bu, aku akan laksanakan. Putih, gini, cuci bajuku dan bersihkan semua barang-barangku. Baiklah Bawang Merah, aku akan kerjakan. Dan pada suatu ketika, ayah Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal. Bawang Putih pun akhirnya menjadi yatim piatu. Hal ini menyebabkan ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak semena-mena kepada Bawang Putih. Bawang Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi, siapkan makanan
Pada suatu ketika, bawang putih mencuci pakaian di pinggir sungai. Namun, tiba-tiba saja baju milik ibunya hanyut. Saat ia menyadarinya, bawang putih berusaha untuk meraih pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa mendapatkannya kembali. Dengan sedih dan putus asa, bawang putih kembali ke rumahnya dan menceritakannya kepada ibu tirinya. Maafkan aku dalam harga dirimu, dagang sembako, dagang. Apa katamu? Dasar anak nggak tahu diri. Cepat cari baju itu dan pulang sebelum mendapatkan kembali bajuku. Baiklah, Bu. Dengan sedih, bawang putih pun terpaksa menuruti kemauan ibu tirinya. Ia mencari-cari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sepertinya baru selesai melaut. Paman, boleh aku bertanya? Itu nak, ada apa? Apakah Paman melihat baju yang hanyut di sekitar sini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanya beberapa saat yang lalu. Terima kasih, Paman. Aku akan segera mencari. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari pun sudah mulai gelap, dan bawang putih harus mencari tempat untuk bermalam karena ia tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Lalu, tiba-tiba ia menemukan sebuah gubuk tua. Permisi, apakah ada orang di dalam? Siapa dirimu, nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya ingin menanyakan apakah Nenek melihat baju saya yang hanyut di sungai ini? Dan bolehkah saya bermalam di rumah Nenek saat ini? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menemukannya. Akan aku berikan padamu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Nah, kau telah menepati janjimu, dan aku akan menepati janjiku. Akan aku berikan pakaian milik ibu tirimu. Oh ya, aku ada hadiah untukmu. Ambillah labu kuning ini untukmu. Terima kasih, Nenek. Bawang putih pun kembali ke rumah, dan sesampainya bawang putih di rumah, ia menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Bawakan kemari dan pergilah. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk membelah labu kuning yang diberikan nenek tadi, betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa di dalam labu tersebut terdapat banyak emas permata. Emas! Emas! Ibu! Ibu! Aku menemukan emas! Begitu mendengar cerita dari bawang putih, ibu bawang merah dan anaknya pun merebut emas yang ada pada bawang putih. Ibu, aku mendapatkan emas setelah membelah labu ini. Aku saja. Putih, di mana kamu mendapatkan semua emas ini? Aku mendapatkannya setelah membelah labu ini. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah pun bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Dan setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi, Nenek tua. Apakah Nenek melihat bajuku yang hanyut beberapa saat yang lalu? Oh, aku telah menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Akan aku memberikannya padamu dengan syarat kau harus tinggal denganku selama beberapa waktu. Baiklah, Nek. Aku akan menurutinya.
Sudah beberapa hari bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, ia hanya bermalas-malasan dan tidak mengerjakan hal baik sekalipun. Nek, aku telah menginap di sini beberapa hari bersamamu. Mana imbalan untukku? Baiklah, ambillah buah labu ini untukmu. Lalu, ketika tiba saat bawang merah pulang, begitu sampai di rumah, bawang merah dengan senang hati memanggil ibunya dan menunjukkan buah labu yang ia dapatkan dari si nenek. Ibu bawang merah dan anaknya merasa takut jika bawang putih melihat, ia akan meminta bagian. Lalu, ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian. Hei, Bawang Putih! Ada apa, Ibu? Yang putih. Cepat, kembalikan bajuku dan baju anakku. Baiklah, Bu. Saya akan Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan anaknya pun beranjak membuka labu tersebut. Namun, betapa terkejutnya mereka karena yang keluar dari labu tersebut bukanlah emas permata, namun seekor ular yang besar dan juga berbisa. Ular tersebut pun menyerang mereka dan akhirnya mereka pun meninggal dunia. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita bawang merah dan bawang putih ini adalah selalu berbuat baiklah kepada siapapun dan jangan pernah merendahkan orang lain. Karena apapun yang kita perbuat akan mendapatkan hasil yang setimpal. Sekian pementasan drama yang kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam berlakon. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Para Santi. Om Santi Santi Santi.